Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Ajang Ratnapuri with student ID number 124502003 and I'm from class 3E. Here I will explain the passage 1 from skill 2, which is recognize the organization of ideas. Then passage 1 from skill 4, which is find unstated details, and passage 1 from skill 5, which is find pronoun reference, including the answer. And now I will explain the passage 1 from skill 2. Common types of calendar can be based on the sun or on the moon. The solar calendar is based on the solar year, since the solar year is 365.2422 days long. Solar calendar consists of regular years of 365 days and have an extra day every fourth year or leap year to make up for the line additional fractional amount. In a solar calendar, the waxing and waning of the moon can take place at various stages of each month. The lunar calendar is synchronized to the lunar month rather than the solar year, since the lunar month is 29.5 days long. Most lunar calendars have alternating months of 29 and 30 days. A 12-month lunar year that has 350 days, 11 days shorter than a solar year. Nah, jadi jenis-jenis kalender yang umum dapat didasarkan pada matahari atau bulan. Kalender matahari didasarkan pada tahun matahari karena tahun matahari berdurasi 365,2422 hari. Kalender matahari terdiri dari tahun biasa berdurasi 365 hari dan memiliki hari tambahan setiap 4 tahun sekali atau disebut dengan tahun kabisat. Untuk menyesuaikan dengan sisa pecahan hari yang tidak terpakai. Nah, dalam kalender matahari, fase bulan yang bertambah dan berkurang dapat terjadi pada berbagai tahap setiap bulan. Kalender bulan disinkronkan dengan bulan lunar daripada tahun matahari. Karena bulan lunar berdurasi 29,5 hari. Sebagian besar kalender bulan memiliki bulan bergantian berdurasi 29 dan 30 hari. Tahun lunar 12 bulan sehingga memiliki 354 hari. 11 hari lebih pendek dari tahun matahari. For the question, what is the main idea of the passage? Apa ide pokok dari teks tersebut? Nah, the option A, all calendars are the same organized. B, the solar calendar is based on the sun. C, different calendars have dissimilar bases. D, the lunar month is 29.5 days long. Nah, untuk opsi pilihannya, yang pertama ada A, apakah semua kalender itu sama? Yang B, kalender matahari didasarkan pada matahari. Yang C, kalender yang berbeda memiliki dasar yang berbeda. Dan D, bulan lunar berdurasi 29,5 hari. In my opinion, the correct answer is C. Different calendar have similar base. Menurut saya, jawaban yang paling benar itu adalah C. Kalender yang berbeda memiliki dasar yang berbeda. Nah, karena ide pokok adalah gagasan utama yang dibahas sepanjang paragraf. Dalam bacaan ini, penulis itu membandingkan dua jenis kalender, yaitu kalender matahari dan kalender bulan. Nah, terus serta juga menjelaskan tentang dasar-dasar yang berbeda dari keduanya.
Nah, opsi A salah karena jelas tidak semua kalender itu sama. Opsi B juga salah karena karena tidak hanya kalender matahari saja yang dibahas, tetapi kalender bulan juga dibahas. Opsi D salah karena hanya fakta bukan ide. Karena opsi D itu menjelaskan fakta bukan ide. The main idea is the central point of the passage. This passage explains two different types of calendars and show that they are based on different system, the sun and the moon. The second answer is, how is the information in the passage? Bagaimana informasi dalam teks tersebut? The option A. Characteristics of the solar calendar are outlined. B. Two types of calendars are described. C. The strength and weakness of the lunar calendar are described. D. The length of each existing calendar is contrasted. Nah, opsi-opsinya itu ada 4. Yang pertama ada A. Ciri-ciri kalender matahari dijelaskan. B. 2 jenis kalender dijelaskan. C. Kelebihan dan kekurangan kalender dijelaskan. Kelebihan dan kekurangan kalender lunar dijelaskan. Dan D. Panjang setiap kalender yang ada dibandingkan. Nah, in my opinion, the correct answer is B. Two types of calendar are described. Karena kan pada paragraf pertama itu menjelaskan tentang kalender matahari, paragraf kedua itu menjelaskan tentang kalender bulan. Otomatis berarti teks ini tuh disusun dengan menjelaskan dua jenis kalender secara berurutan, yaitu kalender matahari dan kalender bulan. The passage is organized by describing two different types of calendars, solar calendar and lunar calendar. Thus, the correct answer is that two types of calendar are described. Now, I will discuss passage 1 from scale 4. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. It consists of blood from which the red and white blood cells have been removed. It is often used in transfusion because a patient generally needs the plasma portion of the blood more than the other components. Plasma differs in several important ways from whole blood. First of all, plasma can be mixed for all donors and doesn't have to be from the right blood group, as whole blood does. In addition, plasma can be dried and stored, while whole blood cannot. Plasma adalah cairan bening yang hampir tidak berwarna. Plasma terdiri dari darah yang sel darah putih dan sel darah merahnya telah dihilangkan. Plasma sering digunakan dalam transfusi karena seorang pasien umumnya hanya membutuhkan bagian plasma dari darah, bukan komponen lainnya. Plasma berbeda dari darah utuh dalam beberapa hal penting. Pertama, plasma dapat dicampur untuk semua golongan donor dan tidak harus berasal dari golongan darah yang sama, seperti darah utuh. Selain itu, plasma dapat dikeringkan dan disimpan, sedangkan darah utuh tidak dapat disimpan dengan cara yang sama. For the first question, all the following are true about blood plasma excepted the option A. It is a deeply colored liquid. B. Blood cells have been taken out of it. C. Patients are often transfused with it. D. It is generally more important to the patient than other part of whole blood. Pertanyaan pertama, semua pernyataan berikut benar tentang plasma darah, kecuali A. Plasma adalah cairan berwarna gelap. B. Sel-sel darah telah dikeluarkan darinya. C. Pasien sering ditransfusi dengan plasma. Dan D. Plasma umumnya lebih penting bagi pasien dibandingkan bagian darah lainnya. Nah, menurut saya jawaban yang benar itu adalah A. Karena di teks itu kan tertulis bahwa plasma adalah cairan berwarna bening, bahkan tidak berwarna.
Nah, pilihan A itu bertentangan dengan teks, maka otomatis itulah jawabannya. The passage states that blood plasma is clear and almost colorless. Option A say it is deeply colored, which contradicts the text. So it is the correct answer. Nah, semua pernyataan berikut benar tentang plasma darah kecuali opsinya ada A, plasma adalah cairan bening, cairan berwarna gelap. B, sel-sel darah telah dikeluarkan darinya. C, pasien sering ditransfusi dengan plasma. D, plasma umumnya lebih penting bagi pasien dibandingkan bagian darah lainnya. Nah, menurut saya jawaban yang benar adalah A, karena di teks tertulis jelas bahwa plasma itu adalah cairan bening dan hampir tidak berwarna, bukan berwarna gelap. Maka pilihan A bertentangan dengan teks. Jadi pilihan A itu adalah jawaban benarnya. The passage states that blood plasma is clear and almost colorless. Option A say it is deeply colored, which contradicts the text. So it is the correct answer. And now I will discuss the passage 1 from skill 5. The full moon that occurs nearest the equinox of the sun has become known as the harvest moon. It is a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. They can work when the moon is at its brightest to bring in the fall harvest. The harvest moon, of course, occurs at different times of the year in the northern and southern hemispheres. In the northern hemispheres, the harvest moon occurs in September at the time of the autumnal equinox. In the southern hemispheres, the harvest moon occurs in March at the time of the vernal equinox. Nah, bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik equinox matahari dikenal sebagai bulan panen atau the harvest moon. Bulan ini adalah bulan yang terang yang memungkinkan para petani bekerja hingga larut malam selama beberapa malam. Nah, mereka dapat bekerja ketika bulan berada pada saat kecerahan paling tinggi untuk membantu proses panen pada musim gugur. Nah, bulan panen tentu saja terjadi berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda dalam setahun di belahan bumi utara dan selatan. Di belahan bumi utara, bulan panen terjadi pada bulan September pada saat equinox musim gugur. Nah, di belahan bumi selatan, bulan panen terjadi pada bulan Maret pada saat equinox musim semi. The first answer is the pronoun it in the line 2 refers to the option A, the equinox, B, the sun, C, the harvest moon, D, the night. Artinya, kata ganti it pada baris kedua merujuk pada A, equinox, B, matahari, C, bulan panen, dan D, malam. Nah, in my opinion, the correct answer is C, the harvest moon. Nah, because the pronoun it refers to the harvest moon because the sentence is describing a bright moon that allows farmers to work at night. The closest and most logical noun before it is the harvest moon. Menurut saya jawaban yang benar adalah C, yaitu the harvest moon atau bulan panen. Kata ganti it merujuk pada the harvest moon karena pada kalimat sebelumnya sedang dibahas tentang bulan panen. Nah, otomatis setelah itu kalimat setelahnya itu juga menyebut tentang a bright moon. Berarti sehingga jelas bahwa jawaban yang benar it adalah bulan panen atau the harvest moon. That is all I can say. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.